dua-duanya itu kan suatu bangunan yang normal. Jadi bukan berarti normal itu harus lurus kayak gini. Untuk menara pizza seperti ini adalah suatu hal yang normal. Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanin Dia Prasojo. Tapi bisa panggil saya Hanin. Saya adalah dokter spesialis ortopedi dan traumatologi. Jadi dulu itu adalah suatu spesialisasi yang lebih dikenal dengan bedah tulang. Namun sekarang yang namanya ortopedi dan traumatologi tidak selalu melulu tentang pembedahan, sehingga nama spesialisasinya jadi dirubah menjadi ilmu spesialis ortopedi dan traumatologi, bukan spesialis bedah tulang. Sebenarnya apa sih ranah dari spesialisasi ortopedi? Jadi ortopedi itu yang jelas tentang masalah kesehatan tulang, sendi, otot, ligamen. Kalau seandainya orang-orang sih masyarakat umum masalah urat, dan juga masalah traumanya, masalah kecelakaannya, baik itu kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, dan macam-macam. Jadi kemarin saya dimintain tolong tentang, dok, ini ada suatu komunitas nih, komunitasnya besar, rame, dan kami rutin untuk membahas masalah kesehatan-kesehatan yang seputar tentang aktivitas untuk baby dan sebelum, saat, dan setelah melahirkan. Dan masalahnya itu mulai ada juga tentang back pain. Back pain itu nyeri pada punggung. Nah, kira-kira bisa nggak nih dok untuk sharing sedikit? Oh iya, kalau sharing sih kayaknya bisa. Jadi nanti kita belajar bareng. Mungkin aja banyak yang saya juga harus belajar, dan ilmu baru dari para bunda-bunda, dari para member dari grup ini yang saya harus update literaturnya. Sehingga akhirnya kita putuskan untuk menamakan judul ini nih. Jadi judulnya adalah bebas nyeri tulang belakang setelah melahirkan. Nanti kalau ada sedikit share, sedikit screen yang akan saya lihatkan, sedikit aja. Nanti setelah itu mungkin lebih banyak tanya jawabnya, dan seputar tanya jawab mungkin bisa dikembangkan. Silahkan monggo di seputar-seputar tulang yang lain. Baik ya, setelah ini saya mulai diarahkan di videonya ya, PowerPoint ya, slide ya. Oke, saya praktek di dua rumah sakit, tapi saya full timer di Rumah Sakit Bunda, Rumah Sakit Bunda Margonda. Rumah Sakit Bunda Margonda ini adalah cabang dari Rumah Sakit Bunda Bunda yang Menteng. Ini dia nih, adalah nyeri punggung yang mencoba untuk pasien itu mencari pertolongan. Kenapa sih kok punggungnya nyeri? Lalu mengenali pain generator. Pain generator itu yang menyebabkan sakit itu apa sih? Sehingga setelah kita ketemu penyebabnya, baru kita bisa mulai memikirkan treatment atau obat dari nyeri punggung itu. Bisa aja nyeri punggungnya karena suatu hal yang ternyata nggak berhubungan nih sama tulang belakang, juga nggak berhubungan dengan karena menggendong atau waktu hamil karena perutnya besar. Jadi yang penting itu adalah diagnosis ini. Diagnosis ini harus benar-benar tegak. LBP itu low back pain, atau HNP. HNP itu kayak saraf kejepit gitu. Nah, kalau seandainya diagnosisnya sudah
uh, sudah tegak, baru deh kita mikirkan tata laksana dan pengobatan berikutnya. Jadi mengenali penyebab dari nyeri punggung itu adalah hal yang sangat penting. Punggung kan luas ya, mulai dari atas setinggi leher, terus di setinggi dada, punggung setinggi perut, dan paling bawah tentang punggung ekor, di daerah ekor. Nah, letak dari nyerinya itu juga harus benar-benar dibedakan, karena itu akan membantu untuk mengenali penyebabnya ini, pain generator ini. Nah, ini saya cuma pengen menekankan, ini ada dua gambar nih, yang satu menara pizza di Itali, yang satu Burj Khalifa di Dubai ya. Nah, jadi dua-duanya yang pengen saya tekankan, dua-duanya itu kan suatu bangunan yang normal. Jadi bukan berarti normal itu harus lurus kayak gini. Untuk menara pizza seperti ini adalah suatu hal yang normal gitu. Ini kebetulan saya Islam, jadi intinya adalah semua bentuk anatomi yang diberikan oleh Allah ke kita itu, ke manusia itu pasti punya tujuannya, mulai dari jantung, mata, kepala, sampai tulang itu sendiri. Karena kita nih sedang bahas tulang belakang, di mana tulang belakang itu terdiri dari beberapa susunan buku-buku. Pasti itu ada tujuannya, kenapa Allah menyusun tulang-tulang kita itu seperti itu. Saya percaya. Nah, ini yang maksud saya nih. Nih tulang belakang nih. Ini yang leher yang kata saya, dia bentuknya miring ke depan. Melengkung ke depan, terus melengkung kayak gini, balik lagi, terus melengkung kayak gini, terus melengkung lagi gini. Jadi ini adalah yang normal malah. Ini adalah yang normal yang seperti ini. Seperti yang saya bilang ya, ini banyak nih tulang-tulangnya yang tersusun-susun seperti ini. Juga ujung-ujungnya nih. Jadi tulang yang normal itu ada lengkungan-lengkungan. Kita hitung lengkungannya ya. 1, 2, 3, dan 4. Nah, mereka ini sejatinya itu adalah sebagai struktur dari badan kita. Dan yang paling penting juga, ini dari samping ya, tulang belakangnya. Itu ada saraf yang melewati di belakang tulang belakang ini. Saraf yang ada di sini. Nah, ini berhubungan dengan kira-kira dari mana sih rasa nyeri yang timbul dari punggung itu. Juga tulang ini support, dibantu kestabilannya oleh berbagai macam jenis otot. Ini dari belakang, beberapa otot yang mensupport, yang membantu dari tulang belakang kita. Kalau seandainya dua tulang belakang ini itu diperbesar, kira-kira kayak gini nih Bunda. Nah, ada bantalannya, tulangnya, terus sarafnya lewat sini. Gitu kira-kira. Nah, ini tadi saya bilang bantalannya, sarafnya. Nah, tadi kan yang saya tekankan, kita harus ngerti dari mana sih sumber nyerinya itu, dan kenapa. Nah, ini jawab kenapanya. Bisa memang penuaan, tapi kan Bunda di sini nggak terlalu tua ya pasti ya. Ada nggak yang umurnya di atas 50 tahun coba? Nah, itu biasanya baru mulai ada keluhan nyeri punggung karena penuaan. Terus karena trauma, kecelakaan, misalkan kecelakaan apapun itu, terus kena punggung. Bisa karena infeksi, bisa karena patah tulang. Patah tulangnya itu macam-macam, ada yang karena memang osteoporosis nih ya, karena penuaan, dan juga karena ada kanker, kalau seandainya ada kanker tulang. Bisa juga cuma otot, dan juga syaraf, dan kombinasi. Kombinasi itu adalah diantara semuanya ini. Nah, Bunda, saya pengen jelasin nih. Yang ini nih apa sih? Ini namanya MRI, Bunda. Beda sama ronsen. Kalau ronsen itu dia nggak bisa ngelihat antara dia hanya bisa melihat tulang dan bukan tulang. Kalau MRI kita bisa lebih detail, Bunda.
kita bisa melihat nih ada sarafnya di tengah-tengahnya, di peralonnya nih. Oh, sarafnya kejepit. Ini kejepit karena kenapa? Karena bantalannya. Kira-kira seperti itu. Nah, macam-macam. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya kalau ada pertanyaan. Nah, ini yang saya bilang. Nah, karena macam-macam gendong ya, banyak ya. Nah, ini yang bapak-bapak kalau saya gendong dari belakang. Nah, nyeri punggung itu dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari hormon, terus postur tubuh kita sehari-hari, terus dari lokasinya, lokasi nyerinya tadi di mana nih? Punggung bagian atas, tengah atau bawah. Terus pola istirahat dan aktivitas. Apakah kerja terus, aktivitasnya gimana? Apakah istirahatnya, apakah tidur, kasurnya terlalu empuk. Terus hobinya, pekerjaan, dan nyerinya itu tuh timbul atau hilang itu waktu ngapain, waktu aktivitas ngapain. Itu tuh penting buat untuk mengetahui jenis dari nyeri tulang belakangnya. Kalau sudah ada baru kita bicara tentang kira-kira harus diapain nih ya dok. Nah ini kita balik lagi ya sedikit aja. Saya bilang bahwa Allah itu ngasih kita itu tulang belakang itu sudah sedemikian rupa dengan lengkung-lengkungannya. Normalnya itu kayak gini. Tapi karena ada saraf kejepit, tulang kita itu yang bagian bawah itu jadi lurus kayak gini. Supaya ini jadi besar ruangan antara tulangnya. Nah, ini yang salah memang. Karena ini waktu itu ada benjolannya. Nah, kira-kira gitu. Mungkin saya kembalikan ke admin atau ke moderator. Mungkin kalau seandainya ada yang pengen ditanyakan, silakan. Ada tadi ada pertanyaan tentang ini ya. Ada juga di anggota yang bisa lihat Pak Dokter. Oke ya. Tadi itu ada pertanyaan, ada anggota yang 50 tahun ya. Jadi memang seperti yang saya jelaskan tadi, selain faktor postur, jadi usia itu juga mempengaruhi. Usianya saja itu sudah mempengaruhi dari back pain-nya, dari nyeri tulang belakangnya. Apalagi kalau seandainya ditambah dengan postur sewaktu hamil dan melahirkan. Makanya hamil dan melahirkan itu sedemikian mungkin untuk dijaga posturnya, apapun jenis dari gendongannya. Oke, ada pertanyaan titipan. Berapa bulan sakit back pain hilang usai persalinan? Hilang timbul maksudnya ya. Berapa bulan sakit back pain hilang usai persalinan? Oh oke. Saya rasa nggak semua ibu yang melahirkan pasti back pain. Pasti ada yang nggak back pain. Tergantung dari riwayatnya tadi yang sebelumnya saya jelaskan. Kalau seandainya posisinya bagus, duduknya bagus, postur waktu jalan sewaktu hamil itu bagus, waktu istirahat selama tidur itu juga bagus, semua posturnya itu bagus selama kehamilan, saya rasa proses persalinan nyeri punggungnya juga nggak akan dominan sewaktu melahirkan. Namun akan sangat berat kalau seandainya misalkan, maksud saya postur itu kayak gini, murid yang sedang memperhatikan gurunya di kelas suka gini, suka tidur, itu postur. Postur itu benar-benar harus dijaga tegak seanatomis mungkin. Jadi sewaktu melahirkan itu posturnya tetap sama. Beda dengan kalau semakin berat kita semakin mengikuti beratnya dari baby, dari kehamilan, ya tulang belakang akan terkompensasi dan akan membuat back pain. Berapa lamanya setiap orang pasti akan berbeda-beda. Rata-rata kalau seandainya pemulihan itu sekitar 3 minggu, tapi sekali lagi itu berbeda-beda. Sama halnya dengan kalau seandainya kita minum obat batuk, ada A, ada B minum obat batuk. Yang A minum obat batuk yang sama dengan yang B.
Yang A bisa sembuh dalam waktu 5 hari, yang B bisa 5 minggu. Karena faktor kita selama hidup itu berbeda-beda. Kira-kira gitu ya. Yang berikutnya, ketika sakit, kapan perlu cek ke dokter? Adakah tips home treatment? Oke, ini pertanyaan bagus banget nih. Saya senang nih. Gini Bunda, ibu hamil dan ibu melahirkan itu sangat sensitif sekali dan risiko sekali dengan obat. Dan obat itu sebenarnya kategori C untuk ibu hamil dan melahirkan. Obat penghilang rasa sakit maksud saya. Jadi selama bisa ditahan sakitnya, nyerinya, sebaiknya jangan minum obat terlebih dahulu. Tahan dulu. Home treatment ada jelas sarannya adalah dengan kompres. Kompresnya bisa pakai kompres hangat. Jadi kasih air hangat, dibungkus pakai handuk, masukkan dalam plastik, dibungkus pakai handuk lalu ditempelkan. Kalau seandainya ada yang kantong yang khusus untuk beli di apotek gitu juga nggak apa-apa, dikompres di bagian yang sakit, contohnya di punggung ya. Lalu obat-obatan nih, misalkan ada salep. Jadi kita benar-benar hindari dengan obat minum ya Bunda ya, karena bisa ngefek ke kehamilan, bisa berefek ke bayi melalui air susu ibu ASI. Terus salep bagian yang sakit itu disalep pakai salep untuk ngilangin rasa sakit. Nah, salep apa ini dok? Kalau saya rekomendasi salep yang ada obatnya, karena yang suka beredar di pasaran itu kadang-kadang cuma mentol isinya. Jadi bisa deh pakai Voltaren gitu, itu ada obatnya, jadi bisa untuk menghilangkan rasa sakit di punggung. Berikutnya itu untuk home treatment ya, dikompres dengan dikasih salep-salep aja nggak apa-apa. Berapa banyak terserah, tapi jangan sering-sering aja. Pertanyaan, bagaimana bila ibu hamil trimester ketiga, dia masih menggendong si kakak berumur 1 tahun. 1 tahun berarti beratnya sekitar 10-11 kilo ya. Gendong belakang Pak, bisa. Ibu hamil semester 3 dia masih menggendong. Bisa, boleh selama kuat nggak apa-apa. Tapi benar-benar postur dan kehamilannya dijaga. Itu aja catatannya ya. Kalau pertanyaannya bisa atau tidak ya. Tapi ya memang lagi alangkah baiknya trimester ketiga sudah kehamilan besar akan rentan terhadap trauma. Bawahnya ya, jika skoliosis atau kelainan tulang lain, adakah maksimal beban kilogram berat badan anak untuk digendong? Oke. Pertanyaan yang sering juga dijawab. Pada dasarnya gini, kita harus tahu nih skoliosisnya derajat berapa, diderita pada pasien yang berumur berapa, karena ada 2 faktor yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama si ibunya sendiri, dan yang kedua adalah berat badan dari anak. Nah, skoliosis itu kan ada beberapa treatment. Yang pertama itu adalah di observasi aja, live it, dengan menjaga postur, duduknya benar, tidak bareng-bareng berat, lalu bisa renang, postur waktu duduk itu diperbaiki, waktu jalan diperbaiki. Itu observasi. Maksudnya observasi adalah kontrol ke dokter tulang, ke ortopedi dalam jangka waktu 6 bulan atau 1 tahun tergantung dari derajatnya awal. Tahu dari mana nih derajatnya? Jelas dari ronsen. Yang kedua itu adalah dengan menggunakan korset. Nah, korsetnya itu dipakai di badan. Nah, korset ini akan ditindaklanjuti, dievaluasi secara berkala. Yang ketiga adalah dengan operasi kalau seandainya derajatnya sudah berat. Menjawab pertanyaan jika skoliosis atau kelainan tulang lain, saya ngomong skoliosis ya. Skoliosis, adakah maksimal beban? Jawabannya nggak ada. Boleh angkat berat badan, tapi as tolerated, yang artinya adalah
semampunya. Kalau dirasa sudah terlalu berat, jangan dipaksakan, kembalikan lagi aja gitu. Tetap postur dijaga sewaktu menjaga, sewaktu menggendong gitu kira-kira. Ketika sakit kapan perlu cek ke dokter? Ini saya balik lagi ya ke pertanyaan ini ya. Kapan kita harus cek ke dokter? Nggak usah sih seharusnya cek ke dokter, tapi kalau seandainya pengen lebih lega untuk konsultasi, cek aja. Tapi tadi prinsipnya kalau seandainya sakit, jangan minum obat dulu sebisa mungkin. Apakah ada lagi pertanyaan? Gendong depan, gendong belakang, saya rasa grup ini yang bagus ini ya, itu sudah jelas banget dan ada rekomendasinya. Tapi pesan saya sebagai dokter ortopedi itu adalah dengan menjaga posturnya aja, postur saat menggendong. Karena ada pasti pertimbangannya ya, kapan boleh gendong depan, kapan boleh gendong belakang, apapun itu diperbolehkan, tapi jaga posturnya. Nah ini produk gendongan, ada yang mampu bobot anak 25 kg. Ada tips dok supaya saat gendong dan bikin sehat untuk tulang belakang. Oke, 25 kilo, iya itu berat banget memang. Saya punya anak umur 3 tahun, beratnya 18 kilo ya. Dan itu pun saya udah ngerasa udah berat gitu, apalagi yang 25 kilo. Tipsnya adalah beberapa ya. Jadi yang pertama adalah satu, gimana cara menaikkan anak dari bawah, apakah itu dari lantai atau dari kursi atau dari kasur ke badan kita. Yang kedua, waktu kita gendong. Yang pertama, waktu ngangkat. Yang waktu ngangkat, pastikan postur kita itu sewaktu ngangkat anak, pastikan tegak, pegang, lalu membungkuk, jongkok. Nah, jadi saya bisa praktekin di sini ya, tegak gini, tegak sambil membungkuk. Lihat garisnya, ini harus lurus. Jadi benar-benar lurus sambil ngangkat. Jadi main di lutut dan di panggul. Itu yang salah, yang sering salah untuk para bunda yang punya baby terus mau gendong. Itu penting banget dan fatal banget untuk ngangkat punggung. Karena begitu itu salah, itu efeknya bisa akan lama karena mungkin bisa kena dari tadi tulang-tulang yang tadi saya jelaskan tadi. Yang kedua, pas gendong normatif, jaga postur. Jadi sewaktu gendong berapapun kilonya, berapapun bobotnya, selalu ingat saya harus tegak untuk memberikan distribusi beban dari tulang belakang yang seimbang seperti saya tidak menggendong. Jadi tidak berat sebelah, kayak gitu. Jadi satu ya, yang pertama itu kebanyakan problem dari tulang belakang sakit, punggung ya, itu adalah tulang belakang itu sendiri karena salah gerak. Dan kedua itu karena otot. Dan saya rasa insya Allah ya, itu bunda-bunda di sini mungkin masalahnya cuma di otot aja. Sehingga untuk memperbaiki itu adalah dengan tadi perbaiki postur dan kasih salep aja, jangan minum obat.
Ini ada pertanyaan lagi ya, saya baca ini ya. Umumnya ibu merasa bisa melakukan semuanya. Iya, mommy is everything ya, kayak superwoman. Kadang rasa sakit jadi nggak terasa atau tidak mau dirasakan, ditahan aja. Bener, bener banget. Bagaimana supaya kami bisa aware atas sakit ini ya, dok? Oke, memang sih ya, ada pepatah katakan buat anak gak ada yang nggak bisa, semua nggak dirasain. Memang nanti kerasa sakitnya itu kalau sudah agak parah, sudah agak derajatnya sudah agak tinggi. Kalau saya jadi